Halo teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel ini untuk memberikan saran, kritik, dan motivasi kepada kami. Tanpa basa-basi, mari langsung saja kita belajar bersama di channel ini. Materi kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Tentunya sebelumnya kalian sudah pernah mendengar tentang teks tersebut. Bagi yang belum pernah mendengar, mari kita belajar mengenal teks laporan hasil observasi. Untuk selengkapnya, kita simak terus pembelajaran kali ini tentang teks laporan hasil observasi atau kita sering menyebutnya teks LHO. Teks LHO ini cukup mudah untuk kita pelajari karena hal yang dibahas dalam teks ini tidak jauh dengan kehidupan kita. Atau bahkan setiap hari kita sudah mencoba untuk membuat konsep dari teks LHO ini. Tapi kita belum menyadari karena kita belum mengenal teks LHO. Contoh saja saat kalian berada di dalam sekolah. Ternyata sekolah tersebut memiliki berbagai macam lapangan. Ada lapangan basket, voli, dan bulu tangkis. Dengan informasi itu, kita bisa membuat teks LHO dengan konsep sederhana, yaitu kita melaporkan lapangan yang ada di sekolah tersebut. Maka, pada waktu kalian membuat teks LHO tersebut, kalian membagi lapangan berdasarkan fungsinya. Berarti, dilihat dari fungsinya, lapangan tersebut memiliki 3 jenis, yaitu lapangan basket, voli, dan bulu tangkis. Nah, maka dari itu, secara tidak langsung kita sudah membuat konsep dari teks LHO. Maka tahap berikutnya kalian akan mendeskripsikan masing-masing lapangan tersebut secara mendetail. Setelah kita mendengarkan informasi tadi, tentunya kita tidak akan kesulitan untuk membuat pengertian dari teks LHO. Sebelum kita bersama-sama untuk membuat pengertian teks LHO, alangkah lebih baiknya kita melihat dulu pengertian dari beberapa narasumber terkait pendefinisian dari teks LHO. Yang pertama, menurut Kosasi, laporan observasi merupakan karangan yang memaparkan suatu fenomena atau kejadian berdasarkan hasil pengamatan. Isinya bisa berupa karangan atau informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan secara tertulis dengan melakukan observasi ataupun pengamatan secara langsung, sehingga kita dapat mengetahui kejadian yang dilihat dan diamati, kemudian melaporkan kejadian tersebut secara tertulis. Sedangkan menurut Mahsun, teks LHO adalah jenis teks yang bertujuan untuk mengelompokkan jenis dan menggambarkan fenomena dengan struktur teks yang membangunnya terdiri dari klasifikasi atau definisi dan urean-urean bagian. Berdasarkan dua penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum dan pengklasifikasian tentang sesuatu yang sudah diobservasi atau diamati berdasarkan kriteria tertentu. Ingat, teks LHO itu bukan teks deskripsi, karena di LHO akan ditekankan pada bagian pengklasifikasian atau pembagian suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Contoh, saat kita hendak membuat teks LHO tentang harimau, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam harimau. Jadi saat itu kita mengklasifikasikan harimau berdasarkan di mana tempat tinggalnya. Berarti kita bisa membagi harimau menjadi beberapa jenis. Yang pertama harimau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan lain-lain. Sehingga nanti untuk penjelasan berikutnya, kita mengikuti urutan itu. Berarti yang kita jelaskan pada bagian berikutnya atau deskripsi bagian, yang pertama adalah harimau Sumatera, yang kedua harimau Jawa, yang ketiga harimau Kalimantan, yang keempat harimau Bali. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi.
Sebelum kita membahas struktur teks laporan hasil observasi, kita bahas terlebih dahulu bahwa setiap pelajaran bahasa Indonesia, teks yang dipelajari tentunya memiliki struktur yang berbeda-beda, seperti halnya teks prosedur, teks anekdot, teks cerpen, dan termasuk teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sendiri memiliki 3 struktur utama yang membentuk teks tersebut. Bagian pertama yaitu bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini terletak di awal teks. Biasanya berisi pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Isinya pendefinisian, penggambaran umum, dan pengklasifikasian objek tertentu berdasarkan kriteria yang diinginkan. Sedangkan bagian kedua yaitu aspek yang dilaporkan atau deskripsi bagian. Berisi tentang penjelasan dari objek yang diobservasi yang disajikan dalam bentuk perincian secara urut berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan pembagian objek tadi. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu bagian penutup dari teks laporan hasil observasi. Isinya menjelaskan tentang manfaat atau fungsi informasi dalam teks LHO ini bagi kehidupan. Seperti itu. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang struktur dari teks LHO, selanjutnya kita akan melihat contoh dari teks LHO. Kita lihat bagian teks LHO yang berupa pernyataan umum atau pengklasifikasian. Di dalam kutipan tersebut menjelaskan tentang kelapa sawit. Apakah di bagian tersebut benar merupakan bagian pernyataan umum? Jawabnya benar sekali, karena di bagian tersebut sudah memenuhi ciri-ciri dari pernyataan umum. Ciri pertama bagian awal berupa pendefinisian atau ada kalimat pendefinisian, yaitu ditandai dengan kata yang digaris bawahi, yaitu kata merupakan. Kalimat yang ada kata merupakan itu merupakan kalimat definisi yang menjelaskan tentang kelapa sawit. Kemudian tahap kedua yaitu menggambarkan tentang kelapa sawit. Apakah benar setelah pendefinisian tersebut lanjutannya adalah menceritakan atau menjelaskan atau menggambarkan tentang kelapa sawit? Jawabnya benar. Kemudian yang terakhir ada kalimat yang berisi tentang pengklasifikasian. Lebih tepatnya pada kutipan tersebut terletak pada kalimat terakhir yang dimana di sana membagi limbah kelapa sawit menjadi 3. Berarti 3 aspek yang ada di pernyataan umum sudah memenuhi semua di bagian ini, yaitu mulai dari pendefinisian, penggambaran, dan bagian pengklasifikasian. Setelah kita berbicara tentang contoh pernyataan umum, berarti tahap selanjutnya kita akan membahas deskripsi bagian. Apakah benar pada deskripsi bagian ini merupakan penjabaran dari apa yang diklasifikasikan pada bagian pernyataan umum? Tadi di bagian pernyataan umum membagi limbah kelapa sawit menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, limbah gas. Apakah benar tahapan atau urutan pada bagian ini sesuai dengan pengklasifikasian yang ada di bagian pernyataan umum? Jawabnya benar. Nah, saat kita hendak menulis bagian deskripsi bagian, maka yang perlu kita persiapkan adalah urutan yang kalian buat sebelumnya pada pernyataan umum. Di sana, saat kalian menggolongkan limbah kelapa sawit dan membaginya menjadi 3, maka di bagian deskripsi bagian kalian pun harus menjelaskan 3 limbah yang sudah dibagikan pada bagian pernyataan umum, di mana diawali limbah padat, kemudian diikuti penjelasan dari limbah padat yang dihasilkan dari kelapa sawit. Kemudian setelah menjelaskan limbah padat, berarti tahap berikutnya yaitu menjelaskan limbah yang berbentuk cair. Yang terakhir, limbah berbentuk gas. Nah,
Masing-masing dari penjelasan itu harus kalian uraikan. Poin-poinnya harus kalian uraikan secara deskriptif dan mendetail. Sehingga hal yang diklasifikasikan itu nanti menjadi suatu ide baru di subkelas yang nanti kalian uraikan di deskripsi bagian. Sehingga informasi tersebut bisa terpenuhi. Setelah kita membahas pernyataan umum dan deskripsi bagian, berarti tahap terakhir yaitu deskripsi manfaat. Banyak sumber menyatakan bahwa deskripsi manfaat ini bersifat opsional. Atau dalam arti lain, mana suka. Boleh ada, boleh tidak. Tapi untuk lebih lengkapnya, sebaiknya ada. Deskripsi manfaat tentunya isinya berbeda dengan pernyataan umum dan deskripsi bagian. Kita tahu sendiri, deskripsi manfaat ini bisa berisi manfaat apa yang kita peroleh setelah membaca informasi tersebut, atau bisa berisi tentang manfaat apa yang didapatkan dari LAO yang kalian baca. Sehingga deskripsi manfaat ini uraian yang bisa kalian pakai bisa salah satu dari dua hal tadi. Contoh saja, saat kita hendak melaporkan tentang macam-macam lapangan yang ada di dalam sekolah, maka deskripsi manfaat itu boleh kalian menguraikan keuntungan apa setelah kalian membaca tersebut. Oh, kita mengetahui letak lapangan yang ada di sekolahan, kita bisa mengetahui fungsi dari lapangan tersebut, dan itulah yang dipakai untuk mengakhiri dalam teks tersebut yang berupa penjelasan manfaat objek yang diobservasi atau manfaat informasi dari pembahasan objek yang diobservasi dalam teks LHO tersebut bagi kehidupan. Setelah kita mendengarkan informasi tadi, kita pasti sudah memiliki gambaran bagaimana wujud dari teks LHO. Sehingga bila mana kita membaca teks LHO itu, kita akan tahu ciri-ciri ataupun karakteristik dari teks LHO dan bisa membedakan itu teks LHO atau tidak. Atau lebih jelasnya, kalian bisa belajar mandiri dengan membaca-baca buku atau melihat-lihat informasi terkait LHO di website-website yang sudah disediakan di internet. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Selamat bertemu kembali. Sampai jumpa.